Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik, sehat. Kedengarannya semuanya cerah-cerah ya. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan anak ibu. Mas Yanyan, silakan dipimpin doanya. Ya, teman-teman, siap berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jadi, sebelum memulai pelajaran itu, kita harus berdoa supaya apa yang akan kita pelajari mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita tidak mendapatkan kendala dalam proses pembelajaran. Baiklah, sebelum kita belajar, kita akan melakukan yel-yel atau tepukan siapa kalau kau senang hati. Tahu? Pernah dengar? Iya, kita lakukan sama-sama ya. Ikuti itu. Tahu, Bu. 1, 2, 3. Kalau kau senang semuanya bersemangat, berarti semuanya senang. Anak-anak, pada hari ini apa kalian ingat pelajaran kita sebelumnya? Ya, pelajaran kita sebelumnya itu tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja? Iya, benar. Ada manusia, ada tumbuhan, dan ada Hewan, Bu. iya, benar sekali. Semuanya itu harus kita tahu karena kita sebagai makhluk hidup saling bergantung dengan makhluk hidup yang lainnya. Yang lain. Ya, jadi kita harus mempelajari semua itu. Baiklah anak-anak, ada juga kaitannya dengan pelajaran kita hari ini, ya. Pelajaran kita hari ini juga masih berkaitan dengan pelajaran kita sebelumnya. Kenapa saling berkaitan? Karena semua yang ada di dalam pembelajaran itu tidak boleh dilupakan. Selanjutnya, adapun pembelajaran kita hari ini itu materi IPAS itu bab 2 tentang materi makhluk apakah itu? Ya, jadi materi makhluk apakah itu? Penasaran? Iya. Sama, Ibu juga penasaran untuk memberitahu pada anak-anak sekalian. Baiklah. Adapun tujuan kita mempelajari tentang materi apakah itu adalah yang pertama, melalui pengamatan terhadap benda-benda pada gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi materi dan karakteristiknya dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik mampu memperagakan cara menentukan masa suatu benda dengan benar. Kemudian tujuan ketiga, yaitu melalui pengamatan, peserta didik mampu mengaitkan antara materi dan masa dengan benar. Kemudian ada tujuan yang terakhir, tujuan yang keempat, yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri. Ibu harapkan anak-anak ibu semuanya mengikuti pelajaran dengan konsentrasi dan rasa senang, ya. Setelah mengetahui tujuan, adapun langkah-langkah yang akan kita lalui dalam pembelajaran ini itu ada beberapa. Yang pertama, nanti Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, di situ anak Ibu semua disuruh untuk mengamati apa yang ada pada gambar tersebut.
Kemudian nanti anak-anak Ibu semua dibentuk dalam kelompok. Belajarnya secara berkelompok. Kemudian selanjutnya itu setelah berkelompok, nanti kalian akan mengamati ketika guru mendemonstrasikan. Ada nanti, ya. Kemudian selanjutnya setelah mengamati, diskusikan dalam kelompok, kemudian nanti dituangkan di dalam LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, setelah dituangkan di dalam LKPD, nanti kalian diminta untuk perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Setelah itu, nanti Ibu akan memberikan evaluasi atau mengerjakan beberapa soal. Selanjutnya, setelah itu nanti kita akan merefleksikan pembelajaran kita, lalu kita akan membuat kesimpulan pembelajaran secara bersama-sama. Oke? Selanjutnya, untuk materi pelajaran kita hari ini yaitu tentang materi dan masa. Ini ada yang tertutup di sini untuk pertemuan yang kedua. Jadi yang pertama itu masuk ke materi. Oke, pernah dengar materi? Oke, sekarang. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada gambar. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, ada apa saja di dalam gambar ini? Banyak orang jalan-jalan, Bu. Ya, di sini ada manusia atau ada orang-orang. Kemudian ada apa lagi? Ada pohon. Ada pohon, Bu. Ya, benar. Pohon. Ada pohon. Apa lagi yang dapat kita lihat di sini? Ada es. Ada orang jual makanan, Bu. Ya, ada jual makanan. Jual makanan. Benar. Ada jalan, ada tanah di sini, ada baju, ada tas. Ya, jadi semua yang ada di sini itu kira-kira apakah itu materi? Iya. Iya, Bu. iya, Bu. Adalah materi. Kira-kira materi di sini ada benda hidup dan benda Tidak hidup. Ada tidak persamaan antara ciri-ciri benda hidup dan tidak hidup di sini? Ada ya? Oke. Ada, Bu. Benar. Ibu akan membentuk kalian ke dalam 3 kelompok. Ya, karena kalian cuma 11 orang, anak-anak Ibu ada 11. Jadi Ibu akan bagi ke dalam 3 kelompok. Nanti ada 2 kelompok yang berjumlah 4 orang dan ada 1 kelompok yang berjumlah 3 orang. Oke? Saling bekerja sama di dalam kelompok. Kelompok pertama itu Mas Yayan, ada Bu Siti Fatimah, ada Bu Eni, dan ada Bu Rizkyana. Oke, itu kelompok pertama ya. Untuk kelompok kedua, ada Pak Umar, ada Bu Elna, Janita, ada Bu Dela, dan ada Bu Umi Kalsum. Berarti sisanya masuk kelompok yang ketiga. Siapa saja Kak itu? Ada Bu Bening, ada Bu Monika, dan ada Bu Dela. Oke, silahkan kalian duduk secara berkelompok. Sudah anak Ibu? Sudah, Bu. Bu. Silakan duduk yang rapi ya. Dengarkan perintah atau penjelasan dari Ibu. Baiklah, masih mengamati tentang gambar tadi. Di sini ada narasi, ada bacaan di sini. Oke, silahkan coba. Bu Ella, silahkan dibaca. Saya, Bu. Ya, benar. Baik, Ibu. Iya. Alam semesta tempat kita tinggal terdiri atas banyak materi. Materi adalah segala sesuatu punya massa dan menempati ruang.
Oke, terima kasih Bu Elna. Sama-sama Ibu. Iya, ya di situ ada tentang alam semesta tempat kita tinggal, itu ada banyak sekali materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati Ruang. ruang. Sekali. Di sini berbicara tentang massa. Apa kalian tahu apa itu massa? Bukan massa kerumunan ya, tapi di sini massa yang berkaitan dengan benda atau Berat, Bu. Berat, Iya. Bu. berat. Benar sekali, Pak Umar, Bu Erna, pintar ya. Nah, di sini untuk mengetahui bermassa atau pada suatu benda itu, kalian bisa mengamati benda-benda yang di atas meja. Di sini Ibu akan tunjukkan. Silakan diperhatikan atau diamati. Oke, kira-kira apakah ini kelihatan? Apakah ini? Ini adalah Kerikil, Bu. benar, adalah kerikil. Kemudian ini, apakah ini? Buku, Bu. Benar, ini adalah buku. Satu lagi Ibu akan tunjukkan. Ini, apakah ini lebih besar daripada kerikil? Kira-kira apa? Batu. Benar sekali, di sini ada kerikil, ada tumpukan buku, dan ada batu. Kira-kira benda-benda tersebut kita akan ukur beratnya. Apakah dengan melihat kita tahu beratnya? Tidak. Tidak. Ya. Melakukan percobaan. Pernah lihat benda seperti ini? Kelihatan? Timbangan ya, Bu. Oh, Timbangan, pernah, ya? Bu. Benar. Timbangan. Ini adalah timbangan. Ini adalah alat yang akan kita gunakan untuk mengukur berat benda-benda tersebut. Oke? Kelompok 1 silakan ditimbang. Kerikilnya berapa beratnya? Kelompok 2 silakan ditimbang tumpukan buku. Dan kelompok 3 silakan ditimbang batu tersebut. Sudah? Sudah tahu nama dan beratnya berapa? Sudah tahu? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, terima kasih. Boleh kalian tuangkan hasilnya itu di dalam LKPD yang telah Ibu berikan tadi pada saat membagi kelompok ya. Oke. Selanjutnya, kalau seandainya di dalam selain dengan menggunakan timbangan, bagaimana cara kita menentukan massa? Yaitu dengan cara mengamati kemasan makanan. Oke. Pernah lihat ini bungkusan apakah ini? Poki-poki. Ya, ini adalah bungkusan poki-poki. Kalian suka semua? Sudah, Bu. Pada kemasan ini kita bisa mengetahui masanya dengan cara kita putar-putar kemasannya, kita cari tulisan yang ada angka, kemudian ada tulisan gram di belakangnya. Apakah tidak kelihatan ya? Di sini adalah 21G. G itu apa ya? Gram, Bu. Ya, gram. Kemudian ada satu lagi. Bungkusan apakah ini? Ciki, Bu. Potato. Bu. Di sini ada juga berat bersihnya. Di sini kita cari yang ada angka, kemudian di belakangnya ada huruf G. Di sini tertera 60G. Artinya beratnya adalah 60 gram. 60 gram. Benar sekali. Jadi, selain menggunakan timbangan, kita bisa mengetahui massa atau berat suatu benda itu dengan melihat pada kemasan makanan.
Ya, silakan kalian amati bungkusan yang kalian ambil tadi, kemudian kalian cari masanya, cari beratnya, dan tuangkan jawaban kalian ke dalam LKPD pada kegiatan 2. Sudah siap anak ibu? Sudah, Bu. Mantap. Selanjutnya, kalian diskusikan. Kira-kira ada tidak hubungan antara besar atau kecilnya benda dengan massa yang dimiliki? Apakah kira-kira kalau seandainya benda itu besar, massanya juga akan besar? Belum tentu, Bu. Iya, Bu Bening, mantap kan? Kenapa ya Bu Bening? Kira-kira apa alasannya? Karena kalau kita membawa 1 ciki itu 60 gram belum tentu sama kita membawa batu yang berat, yang agak kecil tapi berat sekali, Bu. Iya, benar sekali Bu Bening. Ya, jadi besar benda itu bukan berarti massa atau berat benda itu juga besar. Kenapa? Karena berat atau massa benda itu dipengaruhi oleh zatnya, bukan oleh besarnya. Ya, bedakan, dipengaruhi oleh zat penyusunnya, bukan dipengaruhi oleh besarnya. Ya, seperti kita menimbang satu kantong kerikil, kemudian 1 kantong kapas, kan sama-sama 1 kantong. Ya, walaupun sama-sama 1 kantong, tapi zat penyusun pada kerikil lebih banyak daripada zat penyusun pada kapas. Oke. Selanjutnya silakan kelompok 1 presentasikan hasil kerjanya yang tadi menimbang kerikil tadi. Silakan kelompok 1 siapa tadi? Pak Yaya. Ini Bu. Oh, Bu Eni ya? Ya, lupa ya. Ada 4 orang. Ayo Bu Eni, tadi bagaimana cara menentukan berat pada kerikil tadi? Ya, kerikil tadi ditimbang Bu, ada Ya. 500 gram Bu. Ya, Baru benar. Oke, kelompok 2 menimbang tumpukan buku. Siapa kelompok 2 tadi? Ya, berapa berat tumpukan buku tadi itu? Ada 700 gram, Bu. Ada 700 gram. Kemudian kelompok 3. Berapa berat batu tadi? Oke, ada 1000 gram atau 1 kilo. Ya, benar sekali. Jadi, apakah teman-teman, apakah yang lain benar apa yang dipresentasikan dengan teman kalian tadi? Benar, Jadi, Bu. Bu. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Wow, kalian mantap dan luar biasa. Selanjutnya, kita tadi menentukan massa atau berat suatu benda. Sebenarnya massa itu apa ya? Kira-kira ada yang tahu massa itu? Ada yang tahu massa itu apa? Ya, dengan tahu Bu. massa itu adalah besaran dari suatu benda yang berwujud padat. Jadi apa? Besaran dari suatu benda Dari satu benda. yang berwujud padat. Nah, yang padat-padat saja ya, seperti tadi buku kan padat, kerikil kan padat, batu dan juga padat. Nah, kira-kira apakah yang lain tidak padat, Bu? Banyak ya yang padat, tapi kita hanya mengambil itu saja. Nanti kalau kita ukur semua tidak cukup waktu kita. Oke, nah, selanjutnya silakan kalian kumpulkan LKPD kalian. Perwakilan satu kelompok maju ke depan, letakkan di meja Ibu. Terima kasih semuanya. Selanjutnya
kita akan melakukan, kalian akan Ibu berikan itu lembaran evaluasi. Silahkan kalian kerjakan, ya. Kerjakan semua sesuai dengan hasil pengamatan kita tadi. Silakan kerjakan dengan teliti dan penuh percaya diri. Selesai? Oke, Udah, Bu. silakan dikumpulkan kembali. Ya, Bu. Ya, baiklah. Untuk anak ibu semuanya, kira-kira apakah semua yang pernah kita lihat atau yang ada di kelas ini, ada apa saja di dalam kelas ini benda-bendanya? Ada meja, Bu. Ada meja, ada apa lagi? Ada lemari, Bu. Bu. Apa itu termasuk materi? Iya, Bu. Ya, benar. Apakah semua itu bisa ditimbang? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya, jadi materi semua yang bisa ditimbang itu termasuk materi. Kemudian, menurut kalian, apakah cahaya itu termasuk materi? Tidak, Bu. Kenapa? Kenapa cahaya tidak bisa Tidak Nggak bisa ditimbang. Bu. Ya, benar sekali karena ciri-ciri dari materi itu adalah bisa diindra. Apa itu bisa diindra? Bisa dilihat, bisa dipegang, kemudian bisa di Nah, ya. Bagaimana, Bu? Waktunya sudah habis, lanjut ditutup tuh siswanya. Ya, baiklah. Untuk pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Besok kita akan bertemu kembali dengan suasana yang berbeda dan hati senang. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya. Alhamdulillah. Baik, bagus ya. Luar biasa. Lancar ya semuanya. Ada yang memberi masukan, teman-teman semuanya. Ada yang memberi masukan? Iya, Pak. Ya. Sedikit Bu Melati. Monggo. Iya, Pak Yayan. Itu tadi anak-anak aja, atau jangan panggil Pak Bu ya tadi. Tadi kan disuruh mengerjakan Pak Bu kan gitu. Tadi panggil aja Yayan, Umar gitu aja tadi. Ya, Pak Yayan, terima kasih masukannya. Gitu. Yang lain. Izin, Pak. Nggih, monggo, Pak Umar. Nggih, matur suwun. Mohon koreksi sama penguatannya. Mungkin untuk Bu Marwati, untuk masukan, mungkin untuk saya juga. Kalau dilihat dari pembelajarannya tadi kayaknya didominasi oleh Bu Marwati atau guru. Jadi untuk modelnya apa tadi Bu Marwati? Pembelajarannya model PBL, Pak. problem based learning ya. Iya, nah, jadi untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa kayaknya belum nampak. Jadi karena dari awal hingga akhir kayaknya Ibu aja yang ngomong gitu ya, menjelaskan. Nah, kalau mungkin bisa disimpulkan masih menggunakan metode ceramah yang secara umum gitu aja. Mungkin itu aja, mungkin masukan untuk saya dan mungkin itu Ibu. Terima kasih. Matur suwun Pak, monggo Pak. Nggih, matur nuwun Pak Wawan. Alhamdulillah. Masukan nggih dicatat nggih Bu Wawan. Iya, Pak. Oke, bagus banget masukannya, bagus banget ya Pak. Ada yang lain? Pak. Iya Bu Eni. Nah, tadi kegiatan penutup ya, Bu Marwati lupa menyuruh ketua kelasnya untuk menutup apa ya, pembelajaran. Ya, Tadi waktunya sudah habis, jadi tadi langsung saya tutup aja tadi gitu. ya itu aja Bu. Iya Bu.
Oke, bagus ya, bagus. Masukan catat aja. Ini bukan menyalahkan, tapi ini proses memperbaiki apa yang kita lakukan ya. Ada yang lain? Oke, jadi kalau kita lihat dari awal sampai akhir, semuanya berjalan baik, lancar, bagus ya, bagus. Cuman memang bagaimana active learning ya, kita menggunakan active learning ya. Active learning itu pembelajaran aktif ya. Pembelajaran aktif itu banyak ya caranya, cara-cara mengaktifkan siswa ya. Karena active learning itu orientasinya adalah student center. Itu memang yang diharapkan seperti itu. Nah, sehingga juga keterampilan PPT juga masih harus diperhatikan ya, bagaimana agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir saya ada keterampilan dasar mengajar yang memang harus dibiasakan ya. Misalnya ketika ibu itu menayangkan tentang langkah-langkah pembelajaran dan tujuan, maka itu sesuatu yang sangat penting. Maka di situ ada penekanan-penekanan yang harus bisa disampaikan ke siswa. Anak-anak, tolong ini perhatikan semuanya dengan baik-baik. Hingga kita bisa mengkonsentrasikan siswa bahwa ini penting. Mana yang dirasa penting? Nah, sehingga Bapak Ibu bisa ada namanya prinsip penekanan, mana yang penting. Kalau memang itu sangat penting dan itu krusial, maka sampaikan aja kepada siswa. Semua anak-anak bisa melihat ke PPT. Perhatikan baik-baik, karena ini memang sangat penting. Nah, sehingga karena penting, anak-anak kaget juga. Akhirnya anak-anak yang itu akan memperhatikan dengan baik-baik. Jangan lupa bahwa langkah-langkah yang diberikan itu harus pastikan anak-anak itu sudah bisa memahami. Termasuk langkah-langkah dalam pembelajaran, langkah-langkah KPD, pastikan sekali lagi bahwa anak sudah memahami. Kalau begitu, apa yang akan dilakukan adalah cross check. Apakah ada yang belum paham tentang mengerjakan LKPD? Silakan tunjuk jari ya anak-anak. Membiasakan untuk berani tunjuk jari. Sehingga semuanya nanti bisa itu keterampilan dasar mengajar ya. Terus kembali ke Bu Bening dan Bu Mawati juga ada keterampilan bertanya. Bertanya itu pasti kegiatannya adalah rewards, ya, reinforcement, memberi penghargaan. Apa? Ya silakan dihargai bila menjawab baik. Dengan apa? Dengan gestur silakan. Dengan dengan kalimat silakan. Tetapi itu menjadi salah satu hal yang penting dalam proses pembelajaran. Nah, terkait dengan keseluruhan rasanya baik ya, karena ini memang dan Ibu itu kelas 4 ya, kelas tinggi ya. Iya. Kurikulum 2013 ya. Merdeka, Pak. Ini Merdeka Belajar ya. Iya. Iya, Merdeka. Iya, Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar ya, jangan lupa unsur-unsur Merdeka Belajar ya. Tadi sudah muncul juga. Saya hanya masalah kualitas itu nanti, tetapi kemunculannya itu harus ada. Iya, Pak. Karena proses kemunculan. Tapi nanti masalah kualitas kan nunggu lama ya. Apalagi model modul ajar ya. Mungkin itu dari saya, akan ditambah Ibu Vivin ya. Silakan. Terima kasih Pak Bambang. Ini suara Bu Mawarti ini saya dengarkan enak. Nah, jadi saya suka suara Bu Marwati ya. Di anak itu mendengarkan juga nggak tergesa-gesa, kemudian pelan, terus anak memahaminya juga lebih mudah. Untuk masukannya tadi hanya hampir mirip dengan Pak Yayan tadi ya, manggil ibu. Nah, walaupun ini adalah teman-teman kita, tapi anggaplah ini anak kita. Tidak ada panggilan ibu. Kemudian tadi saya lihat belum ada tes diagnostik ibu ya. Belum keluar. Nah, lupa masukkan. Ya.
kemudian PPT-nya sudah bagus. Untuk di bawahnya tadi yang gambar sampah itu ada materi yang disampaikan di pembelajaran ini enggak Bu Marwati? Kalau ada Bu di PPT, cuman tadi saya tidak. Oh iya, itu bisa ditampilkan Ibu. Tadi kelupaan ya berarti ya. Iya, Bu. Gunakan semaksimal mungkin media yang kemarin sudah dibuat. Untuk urutan-urutan langkah-langkah pembelajarannya ini saya amati sudah runtut sesuai yang Bu Marwati kirim ke saya. Ini sudah runtut. Itu tadi aja masukan untuk Ibu Marwati. Itu Bu Marwati. Iya. Terima kasih Bu Pipin masukannya dan teman-teman Bapak Ibu lainnya. Selamat untuk Mbak Bening dan Mbak Wawa ya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Lanjut, ya. Istilahnya SBY kan lanjutkan, ini Pak Harto lanjutkan gitu ya. Pakai apa? Oke, terima kasih. Dua sudah berjalan dengan baik. Nah, karena yang ketiga itu pembelajaran experience the best teacher, dari pengalaman-pengalaman adalah guru yang paling baik. Nah, semoga ketiga, keempat, dan besok semakin baik. Oke, saya menikah yang ketiga.